Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kembali lagi bersama saya ya. Nah, di sini saya ada proyek ya, teman-teman ya. Ada proyek perbaikan skuter listrik yang 36 volt, itu juga ada skuter listrik yang 24 volt, dan ini juga saya ada memperbaiki BLDC kepunyaan skuter listrik ya, atau sepeda listrik. Nah, di sini saya kepengen memperkenalkan alat buatan saya seperti ini. Ini adalah scanner manual buat pengecekan di part-part sensor-sensor injeksi. Nah, di sini saya menggunakan barang bekas ya, teman-teman ya, seperti ini. Ini adalah volume dari kipas angin dinding seperti itu. Nah, saya pun tidak tahu pasti ini volume kipas angin apa, karena ini saya mencari di barang bekas seperti itu. Nah, di sini saya pasangkan voltmeter DC yang 3 kabel, dan di sini saya pasangkan saklar on off untuk memasukkan arus 12 volt. Di sini juga saya memasukkan saklar untuk memasukkan voltase 5 volt. Nah, di sini coba saya pasang ya, teman-teman ya, seperti ini di kabel positifnya. Seperti ini ya, kabel positifnya saya pasangkan spring. Ini akan coba saya pasangkan di sini. Nah, seperti ini. Di sini terbaca 000. Saya juga memasangkan antena di bawahnya ya, teman-teman ya. Saya menggunakan jari-jari bekas seperti itu. Saya tidak ada menggunakan barang-barang yang baru. Di sini saya mencari barang-barang bekas ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga bisa ngecek voltase ya, seperti ini contohnya. Kita ngecek voltase. Ini voltase akinya ada di 12,5 seperti itu. Ini kita bisa ngecek voltase ya. Nah, kalau di motor injeksi, di motor yang lagi terpasang part-partnya seperti sensor CKP, sensor ESC, dan sensor TP atau throttle position, kita bisa mengecek menggunakan antena ini ya, teman-teman ya, yang terbuat dari jari-jari. Tetapi di sini saya tidak mengecek part-part atau sensor-sensor yang lagi kondisi terpasang di motor. Sekarang saya akan mengecek part yang berada di luar ya, seperti ini. Saya akan memperlihatkan cara kerjanya seperti itu. Di sini saya lepas dahulu ya, teman-teman ya. Saya lepas dahulu antenanya. Di sini saya pasangkan tadi ya, seperti itu, saklar buat memasukkan arus 5 volt. Seperti itu. Di sini ya 5 volt. Di sini saya juga pasangkan potentiometer, bisa membesarkan dan mengecilkan arus buat mengecek ini ya. Ini fungsinya untuk mengecek sensor starter ya, teman-teman ya. Starter sekarang kan sistemnya ACG. Jadi saya pasangkan lampu-lampu kecil LED seperti ini buat mengecek sensor CKP, apakah sensor CKP-nya atau sensor hole-nya masih bekerja dengan baik atau tidak. Di sini di saat kita pasangkan, kita cek akan menyala ya. Jika baik, ini akan menyala sensor-sensor tersebut. Seperti itu. Di sini juga ada 3 lampu LED. Ini fungsinya untuk mengecek dari sensor ESC ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ini kita besarkan, bisa kita kecilkan volumenya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya pasangkan soket. Soket ini buat mengecek ini ya, teman-teman ya, buat mengecek sensor TP. Ini coba saya pasangkan dahulu. Ini saya masih uji coba ya, teman-teman ya. Maklum, namanya juga barang bekas. Ini sudah terpasang 5 voltnya. Lalu coba kita putar, apakah dia bekerja atau tidak. Nah, ternyata bekerja, teman-teman ya, seperti itu. Ini bekerja di saat kita putar, tidak ada loncatan. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Terbaca di saat gas kandas dia 5 volt ya, teman-teman ya. Ini kita kecilkan kembali, putar ke kiri seperti ini. Kita putar ke kiri, dia membaca ya, teman-teman ya, tidak ada loncatan. Nah, cukup mudah dan simpel ya, teman-teman ya. Kita bisa mengecek sensor TP
Nah, sensor TP tersebut jika terpasang di motor nilainya adalah 0,4 sekian ya, 0,45 atau sampai 0,48 ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jika digas sampai RPM atas, dia bisa terbaca berkisar sampai 4 volt ya teman-teman ya. 4 volt seperti itu. Ini karena posisi tidak terpasang di motor, jadi dia membacanya sampai 5 volt ya teman-teman ya. Nah, ini tadi sudah saya tunjukkan cara pengecekan sensor ATP ya teman-teman ya. Di sini saya akan mencoba mengecek sensor ISC teman-teman ya. ISC di sini nanti akan terlihat lampunya, apakah sensor ISC-nya baik atau tidak. Ini saya pasangkan soketnya seperti ini ya teman-teman ya, sederhana saja. Ini saya ambil dari barang-barang bekas seperti itu. Nah, ini coba kita pasangkan dahulu soketnya. Lalu di sini kita masukkan arus 12 volt ya teman-teman ya. Kita masukkan arus 12 volt. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Di sini ada nilainya, ada positif dan negatifnya. Positifnya terletak di bagian kiri ya teman-teman ya, dan negatifnya terletak di bagian kanan di sini. Ini coba kita pasangkan ke kabel negatifnya, lalu kita pasangkan positifnya. Ini sudah kelihatan menyala ya teman-teman ya, tapi dia belum bekerja. Coba kita pasangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukkan arus 5 volt ya teman-teman ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, kelihatan ya, itu dia bekerja ya teman-teman ya. Kita kecilkan lampunya supaya tidak terlalu terang. Nah, seperti itu cara kerjanya sensor ISC. Nah, jika sensor ISC tersebut normal, baik ya teman-teman ya, dia nyala tidak seperti ini ya. Dia nyalanya semuanya kelip-kelip 2 kali, klip-klip, 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 seperti itu ya. Nah, ini sensornya sudah lemah ya teman-teman ya. Nyalanya sudah bergantian dan ada jeda yang cukup lama. Jika dia baik, dia berkedip cukup 2 kali ya teman-teman ya. Klip-klip, 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 seperti itu. Dia klipnya cepat. Nah, seperti itu ya. Di sini coba saya matikan arus 12 voltnya. Karena ini lampu LED, dia tetap menyala ya teman-teman ya. Ini coba kita nyalakan kembali. Nah, seperti itu. Lalu kita besarkan nilainya seperti ini. Bekerjanya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya kecilkan nilainya. Cukup sederhana dan simpel cara pemeriksaan ya teman-teman ya. Jadi mempermudah kerja kita buat memeriksa part-part sensor-sensor injeksi, apakah di situ ada sensor yang lemah atau tidak. Nah, di sini sudah ya teman-teman ya, di sensor ISC-nya. Maka kita akan mencoba di sensor sensor CKP ya teman-teman ya, sensor CKP dari starter Honda seperti ini. Ini kita pasangkan dahulu sensor Honda. Itu ada nilai yang masuk senilai 0,5 volt ya teman-teman ya, seperti itu. Ini sudah saya pasangkan soketnya, lalu saya beri arus 5 volt seperti itu. Itu dia kelihatan nyala. Ini coba saya kecilkan lampunya. Kita beri nilai voltase berkisar 3 volt seperti ini ya teman-teman. Nah, sebentar, ini longgar. Seperti ini ya teman-teman ya. Sini kita akan mencoba mengecek sensor ini ya teman-teman ya, sensor starter. Ini akan kita coba matikan. Saya menggunakan pisau ya teman-teman ya. Harusnya kita menggunakan magnet. Nah, seperti itu. Itu mati, lalu kita nyalakan kembali. Nah, berarti ini sensornya masih nyala ya teman-teman ya. Coba kita kecilkan nilainya. Seperti ini. Apakah dia salah satunya ada yang mati atau tidak.
Nah, jika salah satunya ada yang mati di saat kita kecilkan, maka sudah bisa kita pastikan bahwasanya sensor hole-nya ada yang lemah ya, salah satunya teman-teman ya. Ini kaki tiga ini di salah satunya ada terletak pulsar ya teman-teman ya. Yang lampu warna biru tersebut ini adalah pulsar seperti ini. Seperti ini saya besarkan. Seperti ini kita dapat memeriksa sensornya teman-teman ya, apakah sensornya normal atau tidak. Ini mati, kita nyalakan kembali, ini nyala teman-teman ya. Cukup mudah, ini sudah dapat memeriksa dari 3 sensor ya teman-teman ya. Tadi sensor TP sudah saya cek, lalu sensor CKP sudah saya cek, sensor ESC sudah saya cek. Ini kita matikan 5 voltnya, lalu kita lepas. Ini sensor-sensornya yang sudah kita cek ya teman-teman ya. Lalu di sini juga bisa mengecek rotak ya teman-teman ya, atau pompa, apakah pompanya masih normal atau tidak. Di sini akan kita coba ya, apakah pompa ini menyala atau tidak. Jika kita mau melihat tekanan, kita bisa menggunakan tekanan full pump ya teman-teman ya. Ingat, kita harus cek positif dan negatifnya. Ini saya beri kabel warna putih buat positifnya dan hitam buat negatifnya. Di sini kita pasangkan terakhir teman-teman ya. Ini soketnya longgar. Kita masukkan kabel putihnya, ini positif seperti itu, dan hitamnya adalah negatif. Seperti ini. Ini kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu kelihatan bergerak. Ini saat saya nyalakan, nah rotaknya bergerak ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini berfungsi buat mengecek sensor-sensor ya teman-teman ya. Bisa mengecek starter, bisa mengecek rotak full pump, bisa mengecek starter, sensor CKP lemah atau tidaknya. Kita bisa melihat dari lampu-lampu ini, dan kita bisa mengecek sensor TP. Kita akan melihat nilainya apakah ada loncatan atau tidak di sini, seperti itu. Nah, ini jika berada di motor seperti itu. Nah, seperti ini kemungkinan nilainya ada di angka 0,488 ya teman-teman ya. Coba kita cek dahulu. Saya masih mencari soketnya teman-teman ya. Di sini saya masih menggunakan soket-soket bekas. Sini saya masukkan arus. Di sini terbaca 1,36 ya teman-teman ya. Coba kita putar. Nah, itu naik ya teman-teman ya. Coba kita putar seperti ini. Seperti ini. Nah, ini terbaca 0,44 ya. Normalnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saat kita putar dia naik. Nah, ini ada masalah ya teman-teman ya di sini ya. Di saat kita mentokkan tadi, nah naik 3, 4. Nah, itu turun ya teman-teman ya. Ini saat saya kandaskan dia turun ya. Saya turunkan sedikit. Lihat nih tangan saya ya, bentar ya. Ini saya turunkan sedikit. Nah, dia naik ya teman-teman ya. Berarti ada masalah di sensor TP nya teman-teman ya, seperti ini. Ini contoh sensor TP yang tidak baik ya, seperti ini. Ini saya juga memungutnya dari bengkel resmi ya teman-teman ya. Nah, kalau di bengkel resmi, mohon maaf sebelumnya, di bengkel resmi kalau terjadi masalah di sensor TP ataupun di sensor coknya, mereka tidak merekomendasikan mengganti sensor-sensornya saja. Mereka menyuruh konsumennya harus mengganti sensornya komplit ya, seperti ini bersama throttle bodinya. Kenapa seperti itu? Karena di ahas yang pernah saya alami diharamkan buat membuka sensor TP-nya ya, karena di sini ada nilainya
maka mereka tidak memperbolehkan membuka sensor dari sensor TP-nya teman-teman ya. Tapi ada juga sebagian mekanik ahas yang mencoba membukanya. Berhubung kita bengkel umum, jadi kita dapat mengoprek atau mengotak-ngatik sensor TP tersebut teman-teman ya. Nah, jika sensor TP tersebut bermasalah, kita juga bisa mencoba melepas bos ini ya teman-teman ya, atau nilainya tidak sesuai, kita bisa melepas bos ini. Maka kita geser-geser, kita cari di nilai 4,5 atau 0,48 ya, 0,45 atau 0,48 seperti itu ya, seperti itu. Kita bisa memeriksa sensor-sensor tersebut dari sini ya teman-teman ya. Ini juga kita bisa mengecek sensor massa, cumanya ini kabel-kabelnya belum saya pasang seperti itu. Ini saya nolkan kembali, lalu saya pasang antenanya, antena dari jari-jari ya teman-teman ya. Sini saya menggunakan barang bekas semua ya teman-teman ya. Nah, seperti ini terbaca. Di sini scanner manual yang saya buat ini saya terinspirasi dari scanner kepunyaan Nonong otomotif ya teman-teman ya. Nonong otomotif. Saya termotivasi dari scanner manual buatan Nonong otomotif, lalu saya mencoba memutar otak saya, mencoba membuat scanner manual seadanya seperti ini. Saya tidak bisa membuat rapi seperti scanner manual Nonong otomotif ya. Saya cuma bisa membuat seperti ini, tapi alhamdulillah scanner ini berfungsi dengan baik ya. Bisa mengecek semuanya ya, ngecek sensor-sensor seperti itu. Di sini saya juga buatkan voltmeter seperti ini. Saya kasih aki seperti ini. Di saat nyalakan dia langsung bisa menyala. Di sini kita kasih negatifnya dan di sini dia langsung terbaca akinya teman-teman ya, 12 sekian ya, seperti itu. Di sini juga saya ada ini ya teman-teman ya, test-pen buatan saya untuk mengecek voltase dari apa namanya, regulator ya, atau seperti ini. Nah, seperti ini regulator atau kimprot ya teman-teman ya. Kita dapat mengecek voltase, apakah voltasenya naik atau tidak seperti itu ya. Kita buat alat-alat sederhana untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, alat ini juga bisa buat mengecek seperti ini ya teman-teman ya. Skuter listrik ini seperti ini, skuter listrik arusnya ada berapa volt, nah keluarnya berapa volt seperti itu. Ini skuter ini juga nah, jika Anda kepengen tahu skuter listrik itu dalamnya seperti ini ya, cara kerjanya seperti dinamo, seperti starter ACG ya teman-teman ya, seperti ini alatnya. Maaf berserakan, maklum, saya suka oprek di rumah ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke, cukup sekian saja videonya. Ini alat scanner manual buatan saya. Saya terinspirasi dari scanner manual kepunyaan Nonong otomotif. Terima kasih Mas Nonong otomotif, saya sudah bisa membuat alat ini dengan meniru YouTube Anda ya, Nonong otomotif, Mas Nonong otomotif. Nah, mohon maaf di sini saya tadi belum mencoba memeriksa dari sensor ini ya teman-teman ya, sensor EOT atau sensor EOT atau sensor ECT teman-teman ya, seperti itu. Sebentar, ini saya lepas dahulu, tadi belum saya coba. Ini coba saya masukkan dahulu arusnya. Bentar ya teman-teman ya, ini saya belum punya soket-soket yang benar dan baik. Saya masih menggunakan barang-barang lelesan, barang bekas seperti ini. Yang penting fungsinya berfungsi dengan baik ya teman-teman ya, seperti ini. Jika sudah terpasang, nah ini
kita pasangkan di sini ya teman-teman ya. Ingat ini saya beri kabel putih dan hitam. Coba kita pasangkan ke positifnya, lalu kita pasangkan negatifnya. Ini juga arusnya berada di 5 volt ya teman-teman ya, seperti itu. Seperti ini alatnya. Ini coba kita masukkan arus 5 volt, cekrek, masuk arus 5 volt seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita coba kasih pemanas ya teman-teman ya, seperti ini. Ini saya kecilkan dahulu angkanya, tidak terbaca berapa ya, bentar ya. Ini kita pasangkan di solder seperti itu, lalu kita kasih nilai yang kecil ya teman-teman ya. Nah seperti itu, kita lihat saja apakah nilainya turun atau tidak. Nah turun ya teman-teman ya, sebentar dia masih mencoba memanaskan dari sensor EOT dan sensor ECT nya. Nah seperti itu ya teman-teman ya, nilainya turun terus ya. Nah jika sensor ECT ini bekerja dengan baik, maka nilainya akan turun ya teman-teman ya. Sensor ECT dan sensor EOT, jika sensor ini nilainya turun terus, maka bisa dipastikan ya, ini saya kecilkan tadi sebentar ya, seperti itu. Nah jika nilainya turun, maka bisa dipastikan sensor ECT nya atau sensor EOT nya kondisinya normal ya teman-teman ya. Ini berhubung sensor ECT nya, sensor ECT atau sensor EOT tersebut ini sudah lemah, jadi makanya turunnya sedikit lama ya teman-teman ya, seperti ini. Jika dia panas maka dia akan turun terus seperti itu ya teman-teman ya. Nah cukup begitu saja cara pemeriksaannya. Kita kasih nilai 5 volt ya, maka akan kita lihat. Nah jika terpasang di motor kita bisa menggunakan seperti ini ya. Ini voltmeter yang saya buat juga, tapi di sini saya menggunakan baterai ya, seperti itu teman-teman. Nah itu tadi terlihat ya teman-teman ya, sudah turun. Ini berhubung sensor EOT atau sensor ECT nya sudah lemah, maka nilainya turunnya lama teman-teman ya. Seperti itu, dia turun terus. Oke. Nah cukup mudah dan simpel cara pemeriksaan sensor-sensor yang berada di motor injeksi ya teman-teman ya. Cukup mudah caranya. Kita bisa memeriksa sensor starter, sensor CKP, kita bisa memeriksa sensor TP, sensor EOT, sensor ECT ya. EOT dan ECT itu sebenarnya cara kerjanya sama ya teman-teman ya, seperti itu. Nah kita bisa meriksa semuanya. Sensor ISC juga kita bisa periksa ya, seperti ini tadi. Sensor ISC kalau dia normal ya teman-teman ya, dia klipnya tuh dua kali klip seperti itu ya, dia klipnya cepat. Ini juga masih bisa digunakan, tapi di sini sudah mulai melemah ya teman-teman ya. Cukup mudah dan simple cara pemeriksaan dari part-part injeksi ya. Mudah-mudahan alat saya ini nantinya bermanfaat. Jika Anda kepengen tahu dalamnya, nanti lain kali akan coba saya perlihatkan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.